sebelumnya dengan Mbak dan Mas siapa? Saya Desi Bu, dan ini calon suami saya Raka. Oh baik, Mbak Desi ya dan Raka. Iya. Usianya berapa Mbak dan Calon suami itu saya. oh calon suaminya. Iya, umur umur saya 23 tahun, dan kalau untuk suami saya ini umurnya 25 tahun Bu. Iya. Oh baik. Dan alamatnya di mana? Kalau saya di Bantul, Ibu, sama kayak suami saya. Jadi apa keluhannya sehingga berkunjung kemari Mbak? Jadi begini Bu Bidan, kami itu sebentar lagi kan akan menikah, dan saya itu merasa akhir-akhir ini tuh kayak mudah lelah, kemudian letih, lesu, terus matanya juga kayak berkunang-kunang gitu Bu Bidan. Selera makan pun jadi kayak berkurang, jadi lemas, dan perut saya tuh terasa kayak nyeri gitu Bu. Sudah berapa lama Mbak merasakan hal demikian? Mungkin sudah sebulan yang lalu Bu. Oh, sudah 1 bulan. Iya. Baik. Nanti akan ada pemeriksaan untuk mempersiapkan pernikahan ini supaya kita mengetahui ya apa yang menyebabkan Mbak merasakan hal-hal demikian. Begitu ya? Itu apa saja yang perlu diperiksa dan perlu dipersiapkan ya Bu? Kalau boleh saya tahu kapan diselenggarakan pernikahannya? 3 bulan lagi. Iya, sekitar 3 bulan lagi. Baik, nanti saya akan menanyakan beberapa hal, nanti bisa dijawab dengan sejujur-jujurnya ya, agar saya bisa memberikan asuhan yang tepat. Baik Ibu. Sebelumnya Mbak dan Masnya apakah sudah tahu apa itu masa subur, dan apakah nanti setelah pernikahan langsung ingin mempunyai anak? Iya Bu Bidan, kami berencana ini Oh, saya dan langsung calon punya suami anak. ya. Dan yang saya ketahui tentang masa subur itu seminggu setelah haid, begitu Bu. Oh iya betul. Apakah haidnya lancar Mbak? Iya, selama ini haid saya lancar banget Bu. TTV dan penunjang yang lainnya ya. Baik Bu Bidan. Mbak, minta tolong untuk dicekkan HB, Lila, TTV ya. Nggih, baik Ibu. Saya periksa TTV dan penunjang lainnya ya, Bu. Iya Ibu, silahkan. Masih ya. Iya. Untuk tekanan darahnya 110/80 ya, Mbak. Sekarang untuk ceritanya dulu ya, Mbak. Iya Ibu. Ya, untuk darahnya 23. Dan saya ambil darahnya ya, Mbak. Mungkin agak jadi sakit, tapi nanti Mbak bisa rileks ya. Baik Ibu. Tangan yang kanan, Mbak. Tahan ya, Mbak. Dan jangan takut. Jangan terjadi apa-apa. Kita makan ya kalau takut tuh. Nggak apa-apa kok, cuman bentar Mbak. Rasanya kayak digigit semut aja ya. Iya, yang betul kata Masnya. Kan nggak sakit. Sakit kan, Mbak? Iya. Udah.
Baik, untuk pemeriksaannya sudah dilaksanakan ya Mbak ya. Nah, untuk hasilnya HB Mbak rendah 7 mmHg. Nah, untuk tekanan darahnya agak rendah juga 100/80. Kemudian untuk lilanya normal 23. Dan mohon maaf untuk HbSAg-nya di sini Mbak positif ya. Jadi Mbak positif terkena hepatitis B. Jadi apa yang harus saya lakukan ya Bu Bidan? Jadi selama ini kan saya sangat menyepelekan nih, nggak pernah cek kesehatan saya. Jadi bagaimana ya Bu sarannya? Nah, jadi kesehatan itu tidak bisa diremehkan ya Mbak ya. Apakah Mbaknya sudah pernah vaksin hepatitis? Saya tidak pernah vaksin Bu. Itu sebelumnya kan bahkan saya ini nggak pernah tahu kalau ada penyakit hepatitis itu Bu. Baik, jadi hepatitis itu peradangan pada hati. Nah, hal penyakit itu tuh bisa menular pada orang lain jika tidak bisa ditangani dengan baik. Bu, kan kami mau menikah, Bu. Terus itu penularannya melalui apa saja? Nah, penularannya itu bisa dari air liur, air keringat, kemudian dari darah juga bisa, dan yang terakhir bisa dengan berhubungan intim. Begitu. Nah, sebaiknya Masnya juga diperiksa untuk HbSAg ya, untuk mengetahui Masnya juga terkena hepatitis B atau tidak. Apakah Masnya bersedia? Iya Bu, saya bersedia. Ini Bu, silakan dicek. Ya, baik. Mbak, minta tolong untuk diperiksa ya Masnya HbSAg-nya. Saya cek untuk HbSAg-nya dulu ya Mas. Iya Bu, silakan. Ini ya Mbak, Mas. Tahan bentar ya Mas. Iya. Sakit. Udah. Terima Udah kasih. selesai ya Mas. Nanti selanjutnya bisa dijelaskan oleh Bu Bidan. Iya, terima kasih. Permisi. Makasih, Mbak. Ya, misi ya Bu. Alhamdulillah untuk hasilnya negatif ya Mas, tetapi tidak boleh diremehkan ya. Oh iya Ibu, terus selanjutnya saya harus bagaimana ya Bu? Apakah Masnya sudah pernah vaksin hepatitis? Belum Bu. Nah, sebaiknya untuk Masnya nanti bisa vaksin hepatitis ada 3 tahapan. Nah, nanti ketika sudah menikah bisa menggunakan kondom terlebih dahulu ya untuk pencegahan penularan. Tapi jika langsung ingin punya anak, tidak apa-apa tidak menggunakan kondom. Jadi ketika belum ingin punya anak, memakai kondom untuk mengantisipasi. Nah, sebaiknya juga untuk pakaian atau handuk itu jangan bergantian ya, atau jangan dipakai bebarengan. Jadi punya sendiri-sendiri begitu. Dan lalu bagaimana dengan calon istri saya? Nah, untuk Mbaknya, untuk penanganan dan pemeriksaan lebih lanjut nanti bisa periksa ke dokter ya, karena ini merupakan penyakit dalam sehingga bukan menjadi wewenang saya. Nah, nanti untuk penjelasan yang lainnya bisa dijelaskan oleh dokter. Dan tadi hasil HB Mbak rendah ya, 7 mmHg, yang berarti itu anemia berat, di mana sel darah merah Mbak yang sehat itu kurang, atau sel darah merah itu tidak berfungsi dengan baik sehingga Mbak kekurangan oksigen, sehingga menyebabkan kelelahan, cepat letih, lesu, dan mata berkunang-kunang. Oh, jadi itu bahaya tidak ya Bu Bidan? Kalau dibiarkan tanpa penanganan itu berbahaya Mbak, bisa mengakibatkan komplikasi yang serius, bisa mengganggu aktivitas, menjadi kelelahan, kemudian mengganggu
kesehatan jantung, irama jantung, bisa juga gagal jantung, seperti itu Mbak. Terus bagaimana ya Bu cara untuk menanganinya? Saya takut nanti kalau anemianya menjadi komplikasi seperti itu Bu. Baik, nanti akan saya jelaskan ya Mbak. Ya tadi Mbak juga mengatakan selera makannya juga berkurang ya. Nah, Iya. untuk makannya sehari berapa kali? 2 kali Bu Bidan. 2 kali. Dengan porsi sedang atau sedikit atau banyak? Sedang Bu. Nah, untuk anemia, penanganannya Mbak bisa mengonsumsi 4 sehat 5 sempurna. Kemudian makan makanan yang seimbang, ada protein, karbohidrat, kemudian sayur-sayuran. Kemudian biasanya juga diakibatkan karena kurangnya makanan yang mengandung zat besi. Apakah Mbaknya sudah tahu makanan apa saja yang mengandung zat besi? Belum tahu itu Bu Bidan. Nah, jadi makanan yang tinggi zat besi itu ada kacang-kacangan, ikan, telur, kemudian daging merah. Dan kalau memasak itu, kalau masak sayuran dicuci dulu 2-3 kali, jangan langsung dipotong-potong karena untuk menghindari hilangnya zat-zat yang ada di dalam sayuran itu. Nah, kemudian untuk masaknya cukup dengan api yang sedang, jangan api yang besar. Jangan menghangatkan sayur, jadi sekali masak langsung habis begitu. Dan Mbaknya jangan lupa untuk minum air putih yang banyak, 12-15 gelas setiap hari. Dan nanti saya akan berikan tablet FE ya Mbak. Itu deh seperti yang katakan Bu Bidan ya. Iya Bu Bidan. Nah, ya Mbak juga harus memenuhi kebutuhan istirahat ya yang cukup, itu 1 hari 8 jam. Nah, istirahat yang cukup itu bisa sangat bermanfaat untuk penanganan anemia ini. Jadi dikurangin ya Mbak untuk begadangnya. Iya Bu Bidan, saya juga selalu tidur tepat waktu kok, jarang begadang. Nah, bagus itu. Nah, kemudian jaga kebersihan juga. Mbak bisa mandi sehari 2 kali, kemudian ganti pakaian dalam setelah mandi, kemudian jaga kebersihan lingkungannya, terus pakai pakaian yang menyerap keringat, kemudian cebok dari depan ke belakang, seperti itu ya. Iya Bu. Nah, pada saat menstruasi Mbak juga jangan menunggu sampai penuh ya, jadi harus diganti 3-4 jam sekali. Oh iya Bu Bidan. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Sepertinya Tidak ada. iya sudah cukup jelas Bu, dan kata-kata Ibu tadi sudah Mudah dipahami. Iya. Mudah dimengerti Bu Bidan. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya yang menanyakan ya untuk bahan evaluasi. Tadi makanan apa saja atau nutrisi apa saja yang perlu dikonsumsi oleh Mbaknya untuk menangani anemia ini? Tadi itu makan sayur, kemudian makan kacang-kacangan, konsumsi daging merah, kemudian meminum tablet FS setiap malam, dan kalau masak sayur jangan menggunakan api yang besar. Bagus. Nah, untuk Masnya, tadi untuk menghindari penularan hepatitis, Masnya harus seperti apa? Nah, untuk mencegahnya penularan hepatitis itu saya harus vaksin dulu dengan secara lengkap, yaitu dengan 3 tahapan. Kemudian untuk menggunakan kondom apabila akan berhubungan suami istri, kemudian juga jangan bergantian handuk. Ya, bagus, tepat sekali. Saya rasa Mas dan Mbaknya sudah sangat mengerti ya atau paham. Jadi mungkin bisa diakhiri ya. Ya, bisa ya. Baik, jika begitu mohon maaf jika saya ada kurang dan salahnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima kasih, Bidan. Bu. Ya, sama-sama. Hati-hati ya, Mbak, Mas. Kami Jalan. pamit dulu ya Bu. Baik.